Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi, Ibu Winda Setia MSI MSC. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa seperti sekarang ini. Salam dan selawat semoga tetap tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu materi mengenai medan magnet. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti di sini saya mengambil KI 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini saya mengambil KD 3.3 yaitu menganalisis dan medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Selanjutnya di sini ada indikator pembelajaran yang harus dicapai. Ada 4. Yang pertama, dapat mendefinisikan medan magnet dan induksi. Kedua, dapat menyebutkan sifat-sifat magnet, sifat kemagnetan bahan. Yang ketiga, dapat menentukan hubungan antara arah arus listrik dan arah medan magnet. Yang keempat, dapat menghitung gaya tarik magnet, medan magnet, kuat medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu medan bumi memiliki sifat magnetik. Kok bisa ya? Nah, jadi bumi kita ini, jadi ketika jarum kompas itu selalu menunjukkan arah utara, faktanya ini menunjukkan bahwa bumi mempunyai sifat magnetik. Yang fakta yang kedua itu, bumi mempunyai medan magnet seperti yang dihasilkan oleh magnet batang. Jadi bumi kita ini menghasilkan medan magnet seperti magnet batang yang biasanya yang ada utara selatan gitu. Magnet bumi tersebut berasal dari cairan yang berada pada inti luar bumi yang terbuat dari besi dan nikel. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan yang ketiga itu bumi yang tempat kita tinggal ini mempunyai medan magnet. Kutub utara bumi merupakan kutub selatan magnet. Jadi kutub utara bumi ini merupakan kutub selatan magnet dan kutub selatan bumi merupakan kutub utara magnet. Jadi sebaliknya gitu yang. Selain itu, bumi memiliki gaya tarik medan magnet sebesar antara 25 μ Tesla sampai dengan 65 μ Tesla. Besarnya medan magnet bumi ini berubah terhadap waktu. Hal ini diakibatkan besarnya medan magnet bumi dipengaruhi oleh aktivitas konveksi di inti bumi. Jadi seluruh gaya medan magnet ini dipengaruhi oleh inti bumi di sini. Jadi ini ilustrasi dari gaya medan magnet bumi. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai magnet. Ada yang tahu apa sih itu medan magnet? Nah, seperti ini gambarnya magnet itu, garis gayanya seperti ini. Tuh, yang ini utara yang keluar. Nah, magnet merupakan suatu benda atau bahan yang dapat menghasilkan atau menimbulkan garis-garis gaya magnetnya. Ini garis-garis gayanya, yang ini yang tuh, yang kayak garis-garis. Sehingga dapat menarik besi, baja atau benda-benda lain. Jadi ketika magnet didekatkan pada besi, otomatis si besinya itu tertarik oleh magnet, meskipun dengan baja. Kata magnet berasal dari kata magnesia, yaitu nama sebuah daerah di Asia Kecil, tempat ditemukannya batu-batu yang dapat menarik benda logam di sekitarnya. Nah, disitulah awal mulanya magnet ditemukan. Itulah merupakan mengenai apa sih itu magnet. Selanjutnya kita masuk ke
Sifat garis gaya magnet. Nah, ada beberapa sifat garis dari gaya magnet ini. Yang pertama, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Jadi seperti gambar di sini, ini kan kutub utara. Nah, garis gaya magnetnya itu selalu keluar, jadi muncul dari kutub utara menuju ke kutub selatan seperti ini. Tuh masuk ke kutub selatan. Jadi seperti ini. Garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Nah, seperti gambar ini, tidak pernah saling berpotongan tuh, kayak di garis, kayak beraturan banget ya. Tuh garis gaya magnet. Yang ketiga, pernyataan yang ketiga mengenai ketika garis gayanya lurus, arah medan magnet searah atau berimpitan garis gaya. Jadi ketika gaya magnetnya itu lurus atau searah tuh selalu berimpitan seperti ini. Dan ketika garis gayanya melengkung, yang melengkungnya tuh seperti ini, arah medan magnetnya merupakan garis singgungnya. Jadi ini merupakan garis singgung yang melengkung. Selanjutnya kita masuk ke hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini ada kaitannya dengan medan magnet. Jadi medan magnet itu muncullah kita mengaitkannya dengan hukum Coulomb. Nah, bunyi hukum Coulomb itu seperti ini. Seperti apa? Nah, seperti ini. Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antar dua kutub magnet sebanding dengan kekuatan kutub masing-masing magnet dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua kutub. Nah, kenapa seperti itu? Nah, seperti ini rumusnya. Jadi dari sistem pernyataan hukum Coulomb ini kita dapat menentukan persamaan sistematisnya seperti ini. F sama dengan K, di mana M1 kali M2 per R kuadrat. F-nya di sini gaya tarik menolak yang di sini, M-nya itu kuat medan magnet, M1 M2-nya, R-nya itu jarak antar medan magnet, yaitu jarak antar kutub magnet yang satu, dan yang lainnya yang K-nya itu konstanta pembanding dengan konstanta itu 10 pangkat min 7 Weber per A kali meter. Nah, selanjutnya, medan magnet itu kita juga menentukan apa sih itu flux magnet. Flux magnet adalah jumlah garis gaya yang menembus permukaan bidang miring secara terlalu. Nah, seperti apa itu menembus bidang miring? Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ada sebuah bidang miring. Nah, garis gayanya itu menembus bidang miring. Nah, garis gaya medan magnet itu menembus tegak lurus, menembus bidang miring, bidang ini. Dari pernyataan ini kita muncul persamaan sistematis seperti ini. Nah, Cm sama dengan B kali A cos. Apa itu FCM? Itu flux magnet. B-nya itu induksi magnetik, A-nya itu luas bidang, yang ini luas bidangnya, terus θ-nya ini sudutnya, yang ini sudut garis normalnya, terus sudut antara induksi magnet dengan garis normal yang ini, sudut θ. Selanjutnya kita masuk ke materi kaidah tangan kanan. Nah, untuk memudahkan kita menentukan arah magnet, kita apa sih itu kaidah tangan kanan? Kita menerapkan ke kaidah tangan kanan seperti ini. Nah, apabila tangan, ini seperti apabila tangan kanan kita menggenggam, maka arah ibu jari menunjukkan arah medan magnet, sedangkan keempat jari yang lainnya menunjukkan arah arus listrik. Jadi yang ibu jari ini menunjukkan arah medan magnet, dan yang ini yang banyakkan ini empat jari ini merupakan arah arus listrik. Jadi tanda keluar bidan gambar mendekati pembaca. Jadi tanda keluarnya itu yang ini, tanda keluar mendekati pembaca. Ini keluar mendekati pembaca, terus tanda masuk menjauh itu yang ini menjauhi ke atas. Itu tangga negatif. Selanjutnya kita masuk ke materi induksi magnetik dalam berbagai penghantar berarus. Nah, yang pertama, medan magnet di sekitar kawat lurus. Besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus
berarus listrik dipengaruhi oleh besarnya kuat arus listrik dan jarak titik tinjau terhadap kawat. Semakin besar kuat arus, semakin besar kuat medan magnetnya. Semakin jauh jaraknya terhadap kawat, semakin kecil kuat medan magnetnya. Jadi seperti tadi yang kaidah tangan kanan yang arusnya ke atas yang menggenggam sebuah kawat. Nah, dari pernyataan itu yang tadi kita formulasikan dalam persamaan sistematis seperti ini. B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A, di mana mu 0 ini permeabilitas ruang hampa udara. Terus yang pi-nya ini pi, dan A-nya jarak titik antar ke kawat penghantar. Yang kedua, medan magnet di pusat kawat melingkar. Nah, gambarnya seperti ini. Besar dan arah medan magnet sumbu melingkar berarus listrik dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. B sama dengan mu 0 kali I per 2 kali A, atau ini mu 0. B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2 kali A, di mana A ini jari-jari lingkaran, jadi jari-jari lingkaran ini diameter, ini jari-jarinya. Terus N-nya ini jumlah lilitan yang dililit di kawat melingkar di ini. Yang ketiga, mengenai medan magnet pada selenoida. Nah, gambarnya seperti ini. Selenoida didefinisikan sebagai sebuah kumparan dari kawat yang diameternya sangat kecil dibandingkan panjangnya. Apabila di area arus listrik, maka kumparan ini akan menjadi medan listrik. Jadi ketika kumparan ini dialiri arus listrik, maka si kumparannya ini akan menghasilkan medan listrik seperti ini. Ini kan ibu jari, ini arah medan magnet, ini kuat arus listriknya yang jari-jarinya. Dari pernyataan ini kita menentukan persamaan sistematisnya seperti ini. B sama dengan mu 0 kali N kali I per L, atau B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2L, di mana L-nya di sini itu panjang selenoida, ini panjang selenoidanya. Dipengaruhi juga oleh panjang selenoida. Mu 0-nya itu permeabilitas ruang hampa, N-nya itu jumlah lilitan, I-nya itu arus listrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke 4, yaitu medan magnet pada pusat toroida. Nah, gambarnya seperti ini kan, ini sebuah toroida, di mana toroida adalah sebuah selenoida yang dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran. Nah, bentuknya seperti ini. Pada gambar tersebut, anak panah merah menunjukkan arah arusnya. Jadi ini panah merah arah arusnya. Sedangkan arah panah warna biru ini menunjukkan medan magnetnya. Jadi ini yang warna birunya ini menunjukkan magnetnya. Ini sebuah kawat arus yang dililitkan di toroida. Dari pernyataan ini kita menemukan formula sistematis seperti ini. B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2 kali pi kali A, di mana A-nya di sini jari-jari toroida, jadi jari-jarinya berapa dipengaruhi juga oleh jari-jari toroida. Nah, seperti itulah mengenai medan magnet pada kawat berarus. Nah, kita sampai ke penghujung. Mungkin cukup sekian dari presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.